Kekayaan alam adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Sudah selayaknya manusia merawat alam dan seisinya. Seperti yang dilakukan oleh suku Sentani. Dengan merawat alam, suku Sentani dapat memanfaatkan hasil alam. Salah satu benda dari alam yang dimanfaatkan oleh suku Sentani adalah tomako batu. Tomako batu atau kapak batu merupakan salah satu alat budaya suku Sentani. Dalam bahasa suku Sentani, ada dua istilah untuk menyebut tomako batu. Kita tomako batu ini biasa bilang rela. Yang agak pendek itu kita biasa bilang mefoli. Mefoli. Kalau rela itu berarti batu-batu istimewa. Seperti namanya, tomako batu atau kapak batu berbentuk seperti kapak dengan salah satu ujungnya yang berbentuk pipih dan ujung lainnya yang berbentuk tumpul. Tomako batu dibuat dari batu alam yang diambil dari pegunungan Siklop. Dahulu, tomako batu memiliki fungsi sebagai alat tukar atau barter. Setiap batu memiliki nilai tukar masing-masing berdasarkan jenisnya. Jenis-jenis batu dapat dibedakan dengan melihat air di dalam batu tersebut. Namun, tak semua orang dapat melihat perbedaan air yang dimaksud. Membutuhkan pengalaman dan pengamatan yang mendalam tentang tomako batu untuk dapat melihat perbedaannya. Batu memang jenisnya banyak. Ada warna hitam, orang sering bilang alowai. Ada yang hijau, orang biasa bilang batu jenis hawabu. Batu itu dilihat dari kita di sini bilang bu ya, dilihat airnya, tapi airnya maksudnya penampilan di ujung batu itu ada jelas terang, warnanya hijau atau hitam, itu yang dilihat. Karena nilainya yang berharga bagi suku Sentani, tomako batu juga digunakan sebagai alat pembayaran kepala ketika seseorang dari suku Sentani meninggal dunia. Di Kampung Aceh ini, Kampung Nolokla, kita ada melaksanakan pembayaran kepala yang dalam bahasa Sentani kita bilang yu. Ini pembayaran dari, boleh bilang orang sudah meninggal, kita lakukan pembayaran. Ada pihak yang membayar, ada pihak yang menerima.
Waktu mama pergi, om datang, om sayang kamu. Dalam kapasitasnya sebagai Ondofolo juga, terima kasih kamu sudah hargai hari ini. Pembayaran seperti ini bukan baru, tetapi itu sejak dulu, sejak nenek moyang mereka sudah lakukan itu. Dan kami generasi sekarang juga, kami masih menerapkan itu. Masih melakukan pembayaran seperti itu sampai hari ini. Ini tadi kita laksanakan karena saudara perempuan yang meninggal. Orang yang kawin berkewajiban bayar kepada saudara laki-lakinya. Pihak-pihak pembayar dan penerima pembayaran melaksanakan prosesi pembayaran kepala pada waktu dan tempat yang telah ditentukan saat pertemuan keluarga. Di Sentani itu ada tahapan, yaitu pembayaran, istilah orang Sentani itu adalah pembayaran kepala. Nah, biasanya pembayaran kepala ini dilakukan oleh pihak suami kepada pihak perempuan atau om-om dari anak-anak suaminya, begitu. Untuk persiapan pembayaran istilahnya kepala ini, kami pihak dari anak-anak beberapa kali melakukan pertemuan keluarga. Jadi kita biasanya ada rapat intern. Itu kita mengundang pihak om-om, mereka yang akan menerima proses pembayaran ini untuk melihat. Jadi ada dua tahap. Pertama itu kita sendiri, keluarga, kita rapat dulu, kita ukur berapa persiapan yang sudah kita punya, baik itu tomako batu ataupun ada istilahnya manik-manik. Sekarang sudah era modern, kita ganti dengan uang, seperti itu. Itu tidak mengurangi nilai. Pertemuan yang kedua biasanya kita mengundang pihak penerima untuk melihat. Kenapa kita mengundang? Karena pihak penerima ini supaya tidak berlarut-larut pada saat proses pembayaran. Karena biasanya saat pembayaran itu ada terjadi transaksi. Kadang ada tomako batu yang kita taruh, kemudian dikembalikan. Kenapa dikembalikan? Mungkin karena tidak sesuai dengan keinginan dari mereka yang menerima. Sesaat sebelum proses pembayaran kepala dimulai, harta yang telah disepakati jumlahnya tersebut disusun sedemikian rupa sesuai dengan strata atau hubungan kekerabatan dan jumlah penerima pembayaran. Pembayaran tomako batu dia tidak bisa sendiri, dia harus dua. Ada yang namanya tadi itu alwai, tapi harus ada batu satu lagi kita sebut hawabu. Dia bentuknya agak sedikit abu-abu dan itu biasanya mereka ditaruh dalam posisi yang sama, seperti itu. Kenapa dua batu ini berbeda? Karena itu menyangkut hubungan, menyangkut jabatan, menyangkut strata atau derajat, seperti itu. Ondofolo harus lebih tinggi, dia terima yang tadi alwai, tomako batu yang paling bagus, dan ada kepala suku yang mungkin keluarga yang menerima itu, diambil yang hawabu atau tingkatan yang lebih rendahnya, seperti itu. Uang untuk tiap kepala 300, 500, 300. Jumlah dan jenis harta yang dibayarkan juga disepakati pada pertemuan tersebut, sehingga pihak pembayar dapat mempersiapkan hartanya sebelum hari pelaksanaan prosesi pembayaran kepala. Batu ini biasanya hanya ada di Gunung Siklop dan orang Sentani biasa mencari. Proses untuk pembuatan batunya juga cukup rumit, sulit. Jadi karena sulit, kita biasa menjadikan itu sebagai harta yang nilainya tinggi. Kita tidak bisa uangkan ini. Ini lambang dari kasih sayang kita kepada orang tua kita atau perempuan.
siapa saja perempuan Sentani, kalau dia mau bayar, ya minimal harus punya batu ini. Namanya kalau di Sentani itu alawai. Tapi ini juga adalah bagian dari tomako batu. Kita bisa lihat jenisnya seperti ini. Ada 2 jenis, ini 1 dan ini ada yang lebih kecil. Ini biasanya bagus kalau pas matahari. Kita bisa lihat jenisnya. 2 jenis berbeda ya, seperti itu. Bagaimana mengukur supaya batu ini bagus? Biasanya hanya orang Sentani saja yang tahu. Kalau orang di luar Sentani mungkin mereka akan lihat, ini batu biasa. Padahal ini adalah jenis batu permata. Batu permata ada yang dari krisopas, ada juga yang dari batu permata samrut. Tapi kalau di Sentani kita jadikan ini tomako batu untuk proses pembayaran. Dulu kan orang Papua, orang ya di zaman purbakala mereka gunakan ini untuk kapak batu, tebang pohon dan lain-lain. Tapi ini juga adalah alat tukar harta orang Sentani seperti itu. Ini 2 jenis batu yang tingkatannya itu paling tinggi seperti itu. Selain tomako batu, manik-manik juga menjadi harta yang dibayarkan dalam pembayaran kepala. Ini istilahnya manik-manik, tapi kalau bahasa Sentani bilang tuh khase. KHSE, khase. Kalau bahasa Indonesianya itu manik-manik, dia sebenarnya sama seperti uang. Jadi tadi saya bilang uang akhirnya menjadi bagian dalam kebudayaan kita, budaya orang Sentani, jadi ini pengganti uang, seperti itu. Nah, batu ditaruh, khase ini atau manik-manik ini sebagai pelengkap. Dan dia itu ada 3 jenis. 3 jenisnya dan harus 3, tidak boleh 1. Kecuali dia mungkin membawa informasi ataupun mungkin menyampaikan satu kabar ke kampung yang lain. Mereka biasa memberikan 1 atau mengantar makanan, dia hanya kasih 1. Tetapi waktu proses pembayaran dia harus 3. Ada warna hijau, kuning, dan warna biru. Dahulu, harta yang digunakan untuk membayar kepala terdiri dari tomako batu dan manik-manik. Kini, dengan digunakannya uang sebagai alat tukar, suku Sentani juga dapat menambahkan uang sebagai salah satu alat pembayaran kepala tanpa meniadakan tomako batu dan manik-manik. Jumlahnya seperti tomako batu dan manik-manik, yakni sesuai kesepakatan antara pihak pembayar dan penerima pembayaran. Hartanya sama. Ada tomako batu, ada manik-manik. Mungkin tadi lihat ada ditambahkan dengan uang. Nah itu uang itu baru mulai kita tambahkan di dewasa ini. Kalau dulu hampir harta murni, tomako batu dan manik-manik. Mari siapa? Robi dengan Dinan Hilemade. Setelah harta pembayaran selesai disusun, proses pembayaran kepala dimulai dengan disaksikan oleh keluarga mendiang, yakni orang tua beserta saudara dan keturunannya, serta suami dan anak-anak mendiang, ondofolo, serta tua-tua adat. Ya, kalau kita lihat dalam pembayaran ini ada yang mengatur, itulah orang-orang yang berpengalaman dalam melakukan pembayaran, yang biasa di atas pembayaran ya. Tadi ada kita bilang tikar lah. Seperti itu mereka atur di situ. Mereka akan menyebut pembayaran tahapannya dilakukan, kemudian mereka juga yang akan menunjukkan tahapan berikutnya. Yaitu ada Abu Afa, ada Ufoi, yang dibilang pusuru. Abu Afa itu orang-orang khusus yang mengatur tentang itu.
Prosesi pembayaran kepala dilakukan dalam beberapa tahap. Pembayaran pertama dilakukan di luar rumah dan disaksikan seluruh keluarga yang diundang untuk menghadiri prosesi pembayaran kepala. Pembayaran pertama, kita orang Sentani bilang Yagala dan Kame. Itu pembayaran di luar. Itu pembayaran utama. Ya, seperti tadi yang sudah terjadi. Kemudian pembayaran berikut lagi, mereka ada taruh 20 batu, itu pembayaran untuk saudara-saudaranya. Sebanyak seberapapun saudara-saudaranya itu dibayar tadi semua. Setelah pembayaran pertama selesai, pembayaran berikutnya dilaksanakan di dalam rumah. Kemudian tahapan berikut adalah di bagian dalam rumah, itu untuk saudara-saudara kandungnya. Sudah dilakukan pembayaran di dalam rumah. Selanjutnya, pembayaran terakhir dilaksanakan kembali di luar rumah dan disaksikan oleh seluruh kerabat yang hadir. Yang terakhir sekali pembayaran kepada saudaranya yang paling tua dari keluarga, dari bapak tua, dan itu atas nama Ondofolo Martin Ohe. Nah, itu pembayaran paling terakhir sudah dilakukan dan dia membagi kepada beberapa kepala suku dan Agona. Terima kasih. Bagi suku Sentani, adat pembayaran kepala memiliki makna yang mendalam. Lebih dari sekedar pemberian harta dari keluarga yang berduka kepada kerabatnya. Makna dari pembayaran ini secara budaya kami hanya menjaga hubungan kekeluargaan. Dengan pembayaran ini maka keluarga almarhum dengan anak-anaknya itu berlangsung terus, tidak pernah putus. Dan itu di Sentani seperti itu. Ya, ada tanda lah bahwa pembayaran ini untuk mengikat hubungan itu terus-menerus. Orang tua makan dalam foi moy. Yang besok sembahyang itu sudah mulai gelisah matahari turun. Tapi ternyata baik. Sebenarnya kalau kehilangan orang tua itu pasti sedih ya, semua orang itu tentunya pasti rasa sedih karena ibu yang sudah yang kita kasihi akhirnya meninggal. Tapi budaya kita itu prosesnya sebenarnya mengikat atau mengingatkan kita akan hubungan itu, seperti itu. Kita menjaga hubungan dengan pihak penerima atau om-om kami begitu. Jadi kematian tetap akan terjadi untuk siapa saja, tetapi proses pembayaran ini untuk mengikat kembali hubungan itu. Supaya mereka atau om-om tidak lupa kita bahwa kita ini bagian dari saudara perempuan mereka punya anak-anak yang sudah meninggal. Merasa bulu badan berdiri dan pembayaran hari ini, silakan. Nah ini yang satu juga. Kehilangan orang terkasih memang sebuah hal yang memilukan. Namun, suku Sentani dapat memaknainya dari sudut pandang yang berbeda. Bagi suku Sentani, kehilangan orang terkasih dapat mempererat persaudaraan melalui adat pembayaran kepala. Adat dan budaya ini mungkin orang akan menilai berat, mungkin ada orang yang menilai rugi, tapi bagi saya ini adalah budaya, adat kami,
yang harus kami pertahankan. Apapun beratnya itu adalah budaya adat kami. Kalau kita tidak melakukan itu lagi, ya kita bukan orang Aceh, bukan orang Sentani lagi. Sebagai orang Sentani, inilah harta kami. Dan inilah budaya kami. Layaknya teknologi, budaya juga terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Adaptasi tentu diperlukan agar budaya dapat terus dilestarikan. Penggunaan tomako batu dalam adat pembayaran kepala menjadi salah satu contohnya. Meski kini suku Sentani juga menggunakan uang sebagai harta pembayaran kepala, namun mereka tetap menggunakan tomako batu yang merupakan harta asli dalam adat pembayaran kepala. Saat ini kan dunia dia terus maju, teknologi berkembang. Yang penting untuk kami itu adalah menjaga supaya persaudaraan atau nilai-nilai adat istiadat ini terus dipelihara. Seperti itu oleh generasi kami, anak-anak kami. Kenapa? Karena mungkin kalau tidak dipelihara dengan baik, tidak dijaga, bisa saja kita kehilangan jati diri. Seperti itu, kehilangan jati diri dan kita lupa dari mana kita berasal, siapa kita. Dan ketika kita mungkin ada di tempat yang sebenarnya itu keluarga kita tidak tahu karena kita sendiri lupakan budaya kita seperti itu. Mungkin itu pesan dari kami, tetap jaga budaya, tetap lestarikan dan terus pelihara.